penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon pun harus dinyatakan tidak sah. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang semakin malam tampaknya semakin panas. Saya mau ke Pak Jamin Ginting, tapi Pak Roni mau menanggapi duluan. Terima kasih Pak Kardi. Kami mau menanggapi yang dijelaskan oleh Ibu Ratna Sarumpait tadi, ya, tentang Pak BG. Kami kenal Pak BG ya, bagaimana beliau. Seingat saya, ya, beliau bicara itu baru kemarin di TV One dan Metro TV melalui by phone setelah putusan pra-peradilan. Sebelumnya belum pernah beliau bicara ke media karena kami selalu diminta oleh media untuk bisa bicara dengan beliau. Jadi kalau Ibu membaca tulisan orang itu belum tentu benar. Kalau memang ada itu. Jadi ini bisa fitnah, Ibu. Saya mohon maaf, Ibu boleh bersemangat menyatakan sesuatu, tapi kalau bukan fakta, ini tolong Ibu juga menahan diri. Kalau yang disampaikan adik saya, Kompol Hendy tadi itu fakta. Dan tadi dia sudah tantang. Kalau mau laporkan dia bawa dokumennya. Itu fakta, bukan ngarang-ngarang. Jadi kita harus proporsional ya. Ketika kita memberikan kritik, mengoreksi sesuatu, ya tolong bicaranya fakta. Nanti dulu, itu diserse. Dia membongkar rahasia negara. Ya, silakan saja Ibu. Dia sudah menyatakan tadi, dia bawa faktanya. Ya. Tapi tetap aja itu melanggar karena itu rahasia negara. Oke, jadi gini. Saya terutama untuk tadi Pak BG saya menyampaikan. Kalau Pak BG itu aku baca, memang aku baca. Okay. Tapi ternyata saya baru cek itu surat dari orang ke Kompasiana. Jadi itu sosial media yang semua orang boleh masuk di situ. Jadi berarti udah lancar dong ya Jokowi melantik sekarang. Bukan. Kalau nanti ini dijadikan kasus, misalnya, ya ini delik aduan. Nanti Ibu mengatakan kriminalisasi lagi. Maksudnya? Nah, kalau ini fitnah loh. Loh bukan, saya membaca. Ya membaca tapi kan tulisan orang yang belum tentu faktual. Oke. Ya, belum tentu faktual. Dan Polri tidak selalu mau mempersoalkan tulisan-tulisan orang. Oke, ya, jadi sekarang saya maksudnya minta maaf bahwa tadi itu saya baca gitu. Ya udah, saya minta maaf. Ya, biar semua juga mendengar, ya. Ya udah, saya baca dan itu tersebar di semua media sosial. Iya, tapi itu bahwa belum tentu faktual. Barangkali inilah karena tidak ada kepala negara, kepala kita juga dijangkiti oleh fitnah atau apa gitu kan. Tapi intinya saya minta maaf kalau memang itu betul-betul tidak diucapkan. Ya, okay? Lebih baik kan jangan kemudian tidak jelas, kemudian kita jadikan rujukan, ya. Lebih bagus yang faktual, tapi kalau itu kita jadikan rahasia negara nggak lucu juga Pak. Itu faktual, ya. Kalau Ibu mau nuntut, dia sudah menyatakan. Baik. Terima kasih, Victor. Baik, Ibu Ratna ini saya lihat bayangin ibu saya yang menasihati anak-anaknya. Nah, tapi kadang-kadang kalau menasihati kita ingatin juga untuk bangsa dan negara ini. Kami ini bukan anggota DPR terima gaji, Bu. Ibu boleh ingat itu Ibu Nur Sabani ada di samping Ibu. Saya, apalagi ke saya, Bu. Saya datang ke DPR bukan karena gaji. Saya punya harta maupun kekayaan pribadi saya taruh buat bangsa ini, khusus untuk rakyat saya di NTT melampaui dari apapun. Jadi Ibu tidak bisa untuk maki saya dengan sebentar. Jadi Ibu jangan seolah-olah menasihati seolah anggota DPR itu orang dibayar dan lu harus kerja.
Kami iya. datang di sana memang melayani Ya iyalah, mati-matian. kalau udah dibayar terus nggak kerja Jadi mau ngapain? jangan anggap bahwa hanya karena gaji kami hadir di situ. Bukan karena gaji kami hadir di sana. Lah. Kami terpanggil untuk bangsa dan negara ini kami hadir. Ya di sana. udah buktikan Bukan ya. karena gaji. Ya udah rakyat lagi menunggu. itu Kami saya nanti minta. kita tunggu. Yang kedua, ketua umum saya tidak pernah mendorong atau apa. Dia hadir untuk mendukung pemerintah ini menjadi pemerintah yang kuat Nah, untuk kamu melayani bangsa. nggak nangkap tema saya. Tema saya semua orang memfitnah bahwa Jokowi kalau itu. fitnah saya setuju di situ, Bu. Nanti dulu, semua orang memfitnah Jokowi ditunggangin. Nah, mestinya kan yang Ya, dituduh makanya menunggangi bicara itu berikan klarifikasi, itu loh maksudnya. Tidak ada satupun yang hari ini laporkan bahwa yang membuat lemah ini. Tidak ada satupun. Itu Come on. Isu. Nggak ada. Jadi Ya, semua aja jangan kita ibu anggap. menanggapi isu. Iya, Itu makanya yang ini saya udah sampaikan jadi tadi. negara isu sekarang. Nah, hati-hati berbicara itu. Terima kasih. Pemirsa, malam ini sebenarnya saya masih mengundang Pak Profesor Said Tapi. Sayang beliau berhalangan untuk hadir malam ini. Kalau enggak, diskusi kita lebih ramai lagi. Sekarang Pak Jamin Ginting. Terima kasih Pak Karni. Kebetulan saya bukan ponakan dari Pak Said Tapi, Pak. Bukan ya? Walaupun agak mirip-mirip dikit ya. Kalau masa mudanya mungkin seperti saya dia. Kayak keponakan Jenderal Jamin Ginting kayak. Iya. Pak Karni, saya hanya mencatat. Tadi kita mendengar konsep-konsep pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu muncul pada saat unifikasi KUHP. Jadi sebelum KUHP ini ada seperti Pak Karni bilang, tadi sebenarnya KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara itu pertama sekali itu Profesor Umar Sinuaji itu Pak. Yang pertama sekali tahun 1968 waktu seminar tentang unifikasi terhadap hukum acara pidana. Lalu dilanjutkan oleh Pak Mukhtar Kusumaatmadja dan lalu Pak Mulyono. Jadi kenapa penting pada saat itu? Karena HIR kita yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura dan juga RBG itu ternyata tidak memberikan hak-hak yang layak bagi tersangka. Sehingga dimunculkanlah suatu lembaga baru yang namanya sistem pra-peradilan tersebut. Nah, pra-peradilan ini dimasukkanlah dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang ditetapkan pada 31 September tahun 81. Di situ apa sih filosofinya kenapa harus ada sistem pra-peradilan? Karena ada hak-hak tersangka yang dilanggar oleh penegak hukum yang tidak sesuai dengan prosedur. Jadi sudah ada prosedur tetapi dia melebihi penegakan hukum. Untuk menegakkan hukum itu melebihi dari prosedur yang ada. Itu sering kita sebut sebagai abuse of power. Jadi kenapa orang perlu ada pra-peradilan tersebut? Karena penegak hukum itu menyalahgunakan kewenangannya lebih daripada prosedur yang ada. Makanya sering kita katakan itu sebagai abuse of power. Bisa saja terjadi karena administrasinya tidak mengatur, lalu dia mempunyai degradasi, lalu inisiatif sendiri untuk membuat suatu kewenangan yang ditimbulkan pada saat itu juga. Atau suatu sudah ada aturan tetapi dia melakukan pemaksaan sehingga melanggar hak asasi dari tersangka tersebut. Nah, ini sering kita sebut sebagai azas inquisitor. Azas inquisitor itu menciptakan ya tersangka itu sebagai objek, sebagai benda yang perlu diteliti. Jadi statusnya tidak sama antara orang yang melakukan penyidikan, mempunyai kewenangan lebih dengan tersangka tersebut. Nah, ini sering terjadi. Sering terjadi, kenapa? Karena orang yang memiliki kewenangan itu sering menyalahgunakan kewenangan tersebut terhadap orang yang diperiksa. Jadi statusnya sebagai objek. Objek yang diperiksa. Makanya sering kita dengar banyak orang yang diperiksa tersebut di penangkapan, penyitaan, lalu penahanan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, di luar dari hal-hal yang sudah ditetapkan. Nah, inilah yang menjadi objek sengketa yang harus dimasukkan dalam pra-peradilan. Nah, muncul suatu perkara baru di mana penetapan tersangka dijadikan dasar untuk pra-peradilan. Nah, pertanyaannya, apakah penetapan tersangka ini merupakan objek pra-peradilan? Ini sampai sekarang ahli-ahli hukum masih bertanya-tanya. Tetapi berdasarkan Pak Karni tadi ada beberapa jurisprudensi pertama sekali waktu buka ILC, ada Pak Karni bilang ada beberapa. Nah, kalau kami dalam konsep hukum pidana itu ada yang disebut sebagai azas legalitas. Nullum delictum nulla puna sine vivia regi punale.
yang mengatakan bahwasanya kalau sudah ada aturan hukum yang cukup jelas mengatur tentang sesuatu, tidak perlu lagi ditafsirkan. Saya bisa menyadari mazhab orang beda-beda. Terutama hakim yang memeriksa, mungkin dia punya mazhab sejarah yang dipelopori oleh von Savigsny. Dia bilang kalau hukum itu bukan dibuat, tetapi hukum itu tercipta dengan sendirinya sesuai dengan sejarah yang ada. Saya bisa menyadari kalau suatu hakim pada saat ini dia menyadari kalau situasinya sudah berbeda pada waktu dia menciptakan aturan hukum tersebut. Bisa terjadi seperti itu. Tetapi permasalahannya adalah tidak boleh memutuskan segala sesuatu yang tidak didasarkan kepada aturan hukum yang jelas. Nah, pertanyaannya adalah apakah pasal 77 tersebut tidak jelas? Kalau menurut penafsiran tidak jelas, berarti boleh melakukan penafsiran hukum. Tetapi kalau tidak jelas, kalau sudah cukup jelas, jangan ditafsirkan lagi. Banyak sekarang hakim ya yang membuat extended penafsiran. Jadi dia memperluas makna dari suatu penafsiran yang sudah cukup jelas. Nah, ini sering terjadi seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti tersebut, kalau dia memang sudah cukup jelas, jangan diperjelas lagi. Sudah cukup jelas, laksanakan. Satu. Yang kedua, tadi saya sependapat dengan beberapa teman-teman mengatakan KUHP itu adalah prosedural. Apa artinya? Kalau prosedural tidak bisa ditafsirkan. Kalau ditafsirkan nanti penegak hukum setiap saat bisa menafsirkan. Dan ini bisa berbahaya. Itu konsep pra-peradilan tersebut. Lalu mengenai alat bukti. Begini Pak Karni. Tadi apakah penetapan alat bukti yang sah dalam pasal, contohnya dalam Undang-Undang KPK dikatakan untuk menetapkan orang menjadi tersangka harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Di situ tidak dikatakan dua bukti permulaan, dua bukti yang mengacu kepada pasal 184 KUHP. Yang dibilang cuma bukti permulaan yang cukup. Kalau bukti permulaan cukup saja dia tidak ada, seharusnya dia tidak bisa menetapkan orang sebagai tersangka. Jadi syaratnya harus ada dua bukti permulaan yang cukup. Kenapa bisa sampai dikatakan dua bukti permulaan yang cukup? Karena dalam pasal 183 dikatakan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus minimum memiliki dua alat bukti yang cukup beserta keyakinannya. Makanya dengan demikian maka perlu dua alat bukti yang cukup beserta keyakinannya. Nah, inilah yang saya katakan sekali lagi, pertanyaannya apakah waktu menetapkan BG tersebut memiliki dua bukti yang cukup atau tidak? Nah, kalau memang dia tidak memiliki dua bukti yang cukup, saya rasa ini yang disebut sebagai penafsiran hukum tadi, dikatakan penetapan sebagai tersangka tidak sah. Nah, itu satu. Yang kedua, saya lihat begini Pak Karni. Apakah penetapan tersangka yang ditentukan dalam limitatif dalam pasal 11 Undang-Undang KPK yang mengatakan penegak hukum dan penyelenggara negara, lalu interest public, lalu tindak pidana di atas 1 miliar adalah kewenangan KPK. Lalu dikatakan bahwasanya dia bukan penegak hukum dan penyelenggara negara, sehingga tidak merupakan objek daripada kewenangan dari KPK. Kalau menurut saya ini tidak masuk dalam ranah pasal 77. Tidak masuk. Karena ini sudah masuk lebih substansi. Jadi tidak ada di situ keadaan memaksa atau keadaan hak-hak orang tersebut dilanggar. Tidak ada. Karena itu masalah legal standing dia. Apakah dia diperiksa oleh KPK atau dia akan diperiksa oleh kejaksaan. Jadi kalau mengenai ini apakah diperiksa oleh KPK atau diperiksa oleh kejaksaan, itu bukan lingkup kewenangan dari pra-peradilan. Itu bukan lingkup, itu sudah masuk eksepsi nanti dalam pengadilan materi. Jadi menurut Anda gimana? Dia harusnya diperiksa kejaksaan atau keputusan ini dinyatakan ditolak lebih dulu? Kalau menurut saya, karena saya sangat menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim. Karena apa yang sudah diputuskan majelis hakim itu sebagai suatu kebenaran. Tetapi saya akan sedikit mengkritik karena kalaupun ini sudah nanti katakan dia mau diajukan PK tadi dikatakan tidak mungkin karena legal standingnya bukan KPK, harus diserahkan kepada kejaksaan.
Ya silakan saja, kalau menurut penafsiran hakim itu adalah kewenangan kejaksaan, tinggal kita mendorong kejaksaan kalau memang ada alat bukti yang cukup untuk itu. Tapi kalau tidak ada alat bukti yang cukup, jangan juga dipaksakan, karena ini menyalahi ketentuan tersebut. Baik, Dr. Jabir. Sekarang Pak Profesor Robli. Baiklah, saya mendengarkan dari tadi bingung juga ya, apa yang mesti dibicarakan ini. Pertama ini kita masalah pra-peradilan. Kalau Bapak tanya kalau apakah Presiden mau lantik apa tidak, tentu hak prerogatif beliau lah ya. Yang jelas dia akan melantik Kapolri, begitulah kata Pak. Ya, pra-peradilan ini menurut kami menimbulkan jadi dilema. Dilatih atau tidak dilatih. Jadi menyambung gitu. Saya mulai dari awal saja. Ketika saya menjadi ahli di sana, saya membaca memang pasal 77 seperti itu adanya. Yang dibaca ya. Tapi saya juga melihat perkembangan. Jadi undang-undang yang kita buat itu tahun 81 belum ada ratifikasi HAM. International on Civil and Political Rights yaitu belum ada. Baru kita ratifikasi dengan Undang-Undang 12 tahun 2005. Berarti Undang-Undang Hak KUHP kita tertinggal jauh dari perkembangan ICCPR. Walaupun semangatnya adalah melindungi tersangka dan terdakwa. Nah setelah kita ratifikasi tidak ada lagi perubahan-perubahan KUHP. Sehingga apa yang ditulis pada pasal 77 itu memang tidak termasuk penetapan tersangka. Jurisprudensi tadi sudah disebut, sudah ada perubahan-perubahan. Jurisprudensi walaupun bukan sumber perundang-undangan, tapi dia sumber hukum. Karena pandangan saya, sumber hukum itu tertulis dan tidak tertulis. Kalau bicara sumber hukum. Jadi jurisprudensi termasuk sumber hukum yang tidak tertulis sebetulnya. Jadi bisa dirujuk, itu satu. Yang kedua, Belanda. Remeling, coba dibuka aja ya. Buku tentang komentar hukum pidana halaman 3 dan 4. Dia mengatakan di Belanda itu setelah peratifikasian konvensi Uni Eropa tentang HAM yang disebut strafvordering itu dipersoalkan tentang apakah bukti-bukti yang diperoleh oleh seorang penyidik sah dan tidak sah. Jadi bukan persoalan penetapannya, bukti-bukti yang diperoleh penyidik itu sah dan tidak sah. Illegal evidence jadi persoalan. Oleh karena itulah maka dikatakan oleh Remeling, strafvordering itu yang selalu mengatakan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak lagi bersifat mutlak. Ini bukan penafsiran, artinya ada perkembangan hak asasi manusia, hak ekonomi, hak sosial, hak politik, hak hukum, hak memperoleh informasi, hak untuk pembangunan, itu hak asasi. Oleh karena itu dalam ICCPR disebut pasal 6, setiap tersangka itu harus diberitahukan secepatnya. Should inform promptly. Dan diberitahu alasan-alasannya. Should inform promptly itu 1 kali 24 jam, paling lama 3 kali 24 jam. Lewat dari itu batal demi hukum. Kira-kira pelanggar HAM lah kira-kira. Nah saya katakan seperti itu sehingga membaca undang-undang KUHP pasal 77 tidak harus dibaca seperti itu adanya. Ada perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah kita ratifikasi sejak tahun 2005. Telah dideklarasi secara universal tahun 48. 46-48. Nah itu yang harus dilihat. Putusan hakim kemarin, saya nilai baik. Baik ya. Saya sebagai ahli baru merasakan 3 jam lebih ya, Saudara Magdir, sendiri. Lapangan saja diberi kesempatan pemohon dan termohon begitu bebas untuk bertanya pada saya. Bahkan jam 12 harus saya istirahat. Saya tanya yang mulia apa saya masuk di sini. Tunggu ahli karena pihak termohon belum menyampaikan pertanyaan lengkap. Jadi saya juga mau bertanya katanya. Jadi saya tunggu. Jadi begitu objektifnya. Begitu baiknya dia memimpin sidang, saya mengatakan inilah sidang yang saya katakan ini sidang yang serius. Bukan main-main. Dan saya puas sekali karena saya telah menyampaikan apa-apa yang saya ketahui tentang undang-undang KPK. Ya. Mengapa saya berani menjadi ahli? Karena saya merasa memiliki tanggung jawab moral
untuk menjelaskan bagaimana undang-undang KPK itu harus dibaca dan harus dilaksanakan. Itu yang saya maksud. Sehingga dalam pemahaman saya, pra-peradilan adalah satu-satunya lembaga yang dapat menjadi clearing house bagi setiap hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dilanggar. Apakah dalam bentuk penetapan tersangka, penyidikan, penahanan, dan sebagainya, dan upah paksa lainnya. Saya punya pendapat penetapan tersangka itu pelanggaran HAM. Kalau tidak dilakukan dengan dasar-dasar hukum yang baik, yang sah. Ya mungkin yang berbicara lain dari saya belum pernah berpengalaman jadi tersangka. Belum pernah pengalaman jadi terdakwa ya. Jadi merasa happy-happy saja mengatakan seperti itu ya. Mengkritik Hakim Saldi. Coba rasakan nanti sekali-kali ya. Kalau dihitung tadi tersangka, baru merasakan bahwa hak asasi Anda itu dirampas sebetulnya. Apalagi tidak pernah diperiksa. Ya, itu harus dipahami. Jadi Anda itu kadang-kadang mengkritik tapi tidak pernah mengalami. Ini sulit. Memang meyakinkan itu. Baru yakin kalau Anda sudah jadi tersangka, baru yakin. Itu satu ya. Yang kedua yang saya perlu sampaikan dalam persoalan ini ya, secara hukum Budi Gunawan sudah bukan tersangka. Secara hukum. Secara politik dia punya legitimasi politik. Secara hukum dia punya legitimasi hukum untuk dilantik. Bukan lagi tersangka. Adapun kemudian nanti KPK mau memulai, silakan saja. Kalau memang ada bukti yang lebih dari cukup. Dan tidak ditangani oleh 2 orang. 5 orang harus. Tidak boleh kurang dari 5 orang. Silakan. Tapi hak dia sebagai warga negara harus kita hormati. Tidak boleh kita amputasi dengan pandangan-pandangan yang tidak jelas. Ini putusan pengadilan. Semua orang mengatakan pada waktu proses, semua harus menghormati putusan peradilan. Sudah ada putusan peradilan, masih tidak dihormati. Heran saya. Ini masyarakat yang tidak inkonsisten. Yang kedua, saya apresiasi ya pendapat Hakim Agung mantan mengkritik tidak betul lah hakim itu. Padahal hakim itu juga yang mengkritik telah memutuskan pada satu perkara terdakwa yang tidak didakwakan bisa dirampas hak-haknya. Bagaimana? Jadi ini terjadi loh. Inkonsistensi seperti ini. Nah ini jangan diulangi karena menurut saya sebagai akademisi ya, ini bukan pencerahan untuk generasi hukum yang akan datang. Malah membingungkan. Jadi kalau kita mau melakukan terobosan, buatlah terobosan yang memang bisa diterima oleh masyarakat nasional dan internasional. Karena kita sudah masyarakat global ini, dilihat ini. Ya, apa-apa yang kita bicarakan, apa-apa yang kita lakukan, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dilihat ini. Jadi kalau kita keluar dari batas-batas toleransi masyarakat internasional tentang hak-hak asasi manusia, saya nggak tahu kita ini bangsa beradab atau tidak beradab. Ini persoalan penting Pak Karni. Jadi saya mengapresiasi hakim itu. Lepas dari pandangan setiap orang, dia sudah berdiri tegak di atas kebenaran. Dia ingin membuka pintu setiap warga negara Indonesia sejak putusan ini boleh diperadilankan kalau diperlakukan tidak layak secara hukum. Jadi sewenang-wenang. Misalnya, kalau saudara lihat Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 17, larangan penyalahgunaan wewenang. 1, melampaui batas wewenang. 2, mencampur adukan wewenang. Dan 3, sewenang-wenang. 2014, bulan Oktober diterbitkan. BG diterbitkan tersangka 2015. Jadi apa yang bisa majelis hakim tunggal pra peradilan menurut saya sudah tepat ya. Menurut saya terserah yang mengatakan tidak tepat. Saya lihat sendiri begitu objektifnya, begitu sabarnya dia mendengarkan semua pertanyaan, mendengarkan jawaban-jawaban ahli, bahkan dia memperbaiki pertanyaan para pemohon dan termohon. Itu yang saya lihat. Jadi kalau saya melihat seperti ini ya, saya kira KUHP nanti diperluaslah semua hak-hak asasi yang namanya hak sosial, ekonomi, politik, dan juga kalau dia disebut tersangka harus dibuka. Tidak bisa ditutup. Ya, kita tidak bisa textbook thinking ya. Apa yang disebut itu harus, ini perkembangan masyarakat sudah begitu jauh.
Ya kalau kita mau disebut hanya textbook saja, betul kata Van kan, bahwa kita ini selalu, hukum itu selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Kan kita tidak mau tertinggal. Kita masalah global. Kita perkembangannya HAM. Buat apa ada Komnas HAM? Komnas HAM lah seharusnya mengkritisi tindakan-tindakan KPK. Saya lihat malah tidak, heran saya juga. Padahal beliau Komnas HAM itu dasarnya undang-undang HAM, konvensi HAM internasional, tapi tidak mengkritisi KPK. Ingat bahwa kita ini sudah global, antara negara dan warga negara sudah setara. Tidak ada lagi negara lebih tinggi dari kedudukan dari warga negara. Satu-satunya saluran kita adalah memperbaiki pra-peradilan. Satu-satunya juga adalah lembaga Komnas HAM. Tolong Komnas HAM, saya kira Anda harus berpegang teguh pada konvensi internasional yang sudah ratifikasi, berpegang teguh pada Undang Dasar, bab 10A sampai 28I. 28A sampai 28I, tolong diperhatikan. Ya. KPK itu kekuasaan negara, lembaga negara yang memiliki kekuasaan. Kita ini warga negara, polisian lembaga negara yang memiliki kekuasaan, kejaksaan sama. Kalau kita tidak memulai untuk mengatakan tidak terhadap sewenang-wenang, 3 bentuk larangan penyalahgunaan wewenang, tentu kita ini bangsa yang tanda petik ya, kembali bangsa jajahan. Baik. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita rehat dulu.